Kebutuhanku adalah seks yang liar. Mantap. Dari tadi aku ngeliatin mic. Salah, harusnya aku ngeliatin sini. Yeah. So guys, gimana? Masih di rumah aja atau udah mulai keluar-keluar atau macam-macam? Ya, mungkin ketika kamu lagi di rumah atau kamu lagi pacaran atau kamu sedang berpasangan, berhubungan dengan seseorang dan kamu kadang heran, ini beneran cocok gak sih sama aku? Ini beneran toksik gak sih? Ini beneran kayak layak gak sih jadi pasangan aku selama-lamanya? Mungkin sampai virus wabah corona ini selesai. Pernah kamu berpikir, oke nggak ini orang? Cocok gak sih? Yakin gak aku sama ini? So, di video kali ini yang santai aja lah ya sambil duduk-duduk, aku bakal bahas tentang 13 pertanyaan yang sebaiknya kamu ajukan baik pada dirimu ataupun ke pasangan, dan ketika banyak jawabannya itu tidak memuaskan, sebaiknya kamu pikirkan lagi. So, apa aja pertanyaannya? Are you ready? Brain workout. Yang pertama, apakah kamu dan pasangan dalam tanda kurung beneran bahagia? What's up, Afiji? Sini. Jadi, ketika kamu berhubungan dan itu membuat kamu ataupun dia menjadi susah untuk bahagia, tentu saja itu harus kamu pikirkan. Karena ketika kamu nih, mungkin ketika sendiri, single, jomblo, atau apapun itu namanya, kamu bisa bahagia, bisa main sana sini, have fun sama teman-teman, cobain sana, cobain sini, celup sana, celup sini, kamu bisa building your life. Tapi ketika berpasangan, akhirnya pasangan kamu itu kayak tai, dan itu membuat justru kebahagiaan kamu terenggut, atau bahkan mungkin kebahagiaan kamu dihisap terus, disedot terus sama pasangan kamu, sehingga kamu menjadi susah untuk bahagia. Ketika hubungan kamu itu kurang kadar bahagianya, ataupun kamu, pasangan, ataupun kalian berdua itu kayak nggak beneran happy, well, lebih baik dipikirkan lagi aja, alright? Pertanyaan kedua adalah, apakah kamu dan pasangan itu grow lebih baik? Apakah kamu dan pasangan itu berkembang, bertumbuh, menjadi pribadi yang lebih baik? Coba kamu cek diri kamu tuh ya. Apakah kamu sebelum sama pasangan itu ada perkembangan yang menjadi lebih baik? Apakah kamu ketika menjalin hubungan dengan dia, itu hubungan kamu menjadi lebih baik, kamu menjadi orang yang lebih baik, pasangan menjadi orang yang lebih baik? Ketika kamu dan dia sama sekali tidak ada perkembangan, tidak bisa bertumbuh, tentu saja lebih baik kamu pikiran lagi. Karena yang namanya relationship, yang namanya kehidupan sih lebih tepatnya, sebaiknya seseorang manusia itu selalu berkembang, bertumbuh, dan melebar. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah kamu dan pasangan itu saling support, saling mendukung? Oke lah, ketika kamu punya sebuah kerjaan dan pasangan kamu itu tidak mendukung, tentu saja itu akan menjadi sebuah hambatan yang membuat relationship menjadi tidak nyaman, tidak enak. Apakah pasangan kamu itu tidak mendukung kamu untuk bergaul dengan teman-teman kamu, dengan sahabat-sahabat kamu, untuk menjalankan hobi kamu? Nah, ketika itu terjadi, balik lagi, pikirin. Apakah circle dan pasangan kamu saling menyukai? Ketika itu tidak terjadi, tentu saja itu akan membuat jadi sedikit tidak nyaman, sedikit agak kacau. Misalnya nih, aku punya circle nih, terus aku punya pasangan. Circleku nggak suka sama pasanganku, dan pasanganku nggak suka sama circleku. Itu akan menjadi ganjalan, jadi nggak enak gitu. Aku mau nongkrong sama teman-temanku, sama sahabatku, pasanganku kayak, ngapain kamu sama mereka? Terus ketika aku lagi pacaran nih, sahabat-sahabatku nggak suka sama pasanganku, tentu saja, Honji nih pacaran mulu, nggak asik something like that. So, itu juga harus kamu pikirkan dan tanyakan ke diri kamu dan pasangan kamu dan iPad. Yang kelima, apakah kamu dan pasangan kamu itu sudah bisa berkomunikasi dengan baik? Tentu saja ketika sebuah hubungan tidak bisa terjalin sebuah komunikasi yang baik, akan menjadi suatu akan menjadi suatu masalah yang awalnya kecil, lama-lama jadi becak. Dan itu akan bisa menjadi bom waktu. Ketika kamu kayak, aduh, aku tuh nggak bisa orgasme nih, susah orgasme.
dikomunikasikan. Ketika dikomunikasikan, akhirnya apa? Akhirnya terpendam, akhirnya kamu jarang orgasme, dan akhirnya kamu jadi bosan dan bisa jadi yang namanya perselingkuhan. Bukan cuma masalah seks, masalah banyak hal komunikasi. Coba kamu tanyain, gimana sih komunikasi? Apakah kamu sudah bisa berkomunikasi dengan dia dengan baik? Apakah pasangan kamu bisa berkomunikasi sama kamu dengan baik? Atau belum? Ketika belum atau kurang, coba dibenerin. Gimana cara komunikasinya? Aku udah jelasin panjang lebar di Great Relationship Class. Great Relationship Class, fongcimilagro.com/grc. Yang keenam, apakah kebutuhanmu dan kebutuhan pasangan, kursinya jalan-jalan, itu terpenuhi? Misalnya kebutuhanku adalah dimanja gitu ya, sedangkan kebutuhan pasanganku adalah dibelanjain. Ketika nggak ketemu kebutuhan yang tidak tercukupi, tentu saja itu akan menjadi kacau. Kebutuhanku adalah seks yang liar, mantap. Dari tadi aku ngeliatin mic, salah, harusnya aku ngeliatin sini. Dan itu akan menjadi kurang nyaman. Akhirnya bisa jadi perselingkuhan dan hal-hal yang tidak diinginkan. So, cari tahu apa kebutuhan pasangan kamu, ungkapkan apa kebutuhan kamu yang sebaiknya dipenuhi pasangan. Tapi bukan berarti terus minta, aku mau kebutuhanku adalah Ferrari, punya hotel, punya pulau pribadi dan lain-lain, atau pengen ngewek sama Ronaldo gitu. Enggak kayak gitu juga. Gimana agar bisa kebutuhan itu dimengerti dan tercapai? Tentu saja balik lagi ke awal, apa itu komunikasi. Yang ketujuh, apa aja sih yang bisa dan sudah pernah menimbulkan konflik? Apa aja yang bisa menimbulkan konflik? Apakah ketika kamu lapar itu kamu jadi ngamuk, jadi huluk atau macam-macam? Nah, itu kamu coba obrolin. Nah, sebelum kamu bisa ngomongin itu, sebelum kita jauh-jauh ngobrol, kamu harus bisa mengenal diri kamu sendiri dulu. Apa yang bikin kamu nggak suka? Aku ngeliatin mic lagi. Apa yang bikin kamu suka? Apa yang bikin kamu kesel? Apa yang bikin kamu marah atau macam-macam? Setelah kamu bisa mengenal pasangan kamu, setelah kamu bisa mengenal diri kamu sendiri, barulah kamu bisa berkomunikasi dengan pasangan. Jadi, konflik itu nanti akan semakin jarang. Dan ketika sudah terjadi konflik, kamu tahu, oh ternyata pasanganku itu doyan ngedrama. Oh ternyata pasanganku itu insecure. Oh ternyata pasanganku itu gatel sana sini. Oh pasanganku ternyata bla 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 bla. Nah, kamu jadi tahu, oh ini besok masalahku bakal di sini nih. Konfliknya bakal terjadi seperti ini. So, kamu sudah siap-siap untuk menyelesaikan konflik. Yang kedelapan, apakah kamu dan pasangan saling percaya? Ketika kamu dan pasangan tidak ada saling percaya yang tinggi, ya ngapain gitu loh. Oke, kamu curiga pasangan kamu gimana-gimana, akhirnya kamu curi-curi HP-nya, kamu pas dia tidur buka-buka HP-nya, buka lewat akunnya, kamu tukeran password, mengancam macam-macam. Kalau memang kamu nggak percaya, ya nggak usah dipacarin. Sesimpel itu gitu loh. Ketika aku punya trust ke pasanganku, aku berusaha untuk trust lepas. Jadi ketika aku udah trust ke dia, aku trust ke kamu, ya udah sana silahkan mau ngapain, udah that's it. Atau misalnya pasanganku itu pamit kemana, ya udah sono silahkan, kamu ke sana silahkan. Aku nggak bakal yang stalking, aku nggak bakal tanya teman-teman nih, aku bakal ngecek GPS atau macam-macam. Itu namanya trust lepas. Karena ketika aku trust dan nggak lepas, justru aku jadi deg-degan, jadi khawatir, jadi curiga macam-macam, dan akhirnya jadi nggak enak semuanya. So, mulai sekarang kalau memang percaya ya udah lepasin aja kasarannya. Tapi kalau memang nggak percaya, dicari tahu kenapa kamu nggak bisa percaya sama dia. Apakah dianya memang kayak tai atau memang kamunya yang insecure dan curigaan? Itu harus kamu cari tahu. Yang kesembilan, apakah kamu dan pasangan bisa saling kerjasama dan gantian? Karena dalam sebuah hubungan itu ada yang namanya kerjasama. Ketika tidak terjalin sebuah kerjasama yang baik dalam banyak hal, tentu saja itu akan membuat banyak kekacauan, banyak kecapean dari salah satu pihak. Kerjasama apa? Banyak hal, misalnya ngeberesin rumah, hal-hal kecil seperti itu tuh, atau dalam masalah menyelesaikan konflik, atau dalam menjalin kepercayaan, dan banyak hal lainnya. Ketika kamu dan pasangan tidak bisa atau sangat amat susah bekerja sama, dipertanyakan lagi gimana kelanjutannya. Yang ke-10, pertanyaan adalah
Apakah kamu mau sama dia, lanjut sama dia, berhubungan sama dia dalam waktu yang lama, 5, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan? Karena itu bisa membuat kamu jadi mau melakukan ini atau melakukan ini, atau tidak melakukan ini atau tidak melakukan itu. Jadi misalnya aku pacaran gitu, jebret, aku lihat nih kira-kira 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan aku bakal bosen nggak sama dia, aku bakal tahu dia nakal atau enggak, selingkuh atau enggak, dia bakal gimana, dia bakal abusive atau enggak, kira-kira seperti apa, terus gimana kerjasama dan lain-lainnya ketika itu sudah oke, kayaknya aku bisa nih bertahan sama nih bocah minimal 5-10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Alright, let's continue. Kalau enggak, dipikirin lagi sekali lagi. Yang ke-11, apakah kamu dan dia memiliki tujuan yang mirip, sama, atau bahkan malah berbeda? Ketika tujuan kamu ke depan, kamu dan dia itu tujuannya berbeda banget, tentu saja itu akan membuat perbedaan yang sangat amat tidak menyenangkan. Kalau mirip ya masih oke lah, apalagi kalau sama itu akan sangat amat lebih baik dan itu akan lebih enak dalam hal bekerja sama dan merekatkan hubungan kamu dan dia. 12. Apakah kelemahanmu dan kelemahan dia itu bisa diterima dan ditoleransi? Yes, semua orang punya kelemahan. Aku punya kelemahan, pasanganku punya kelemahan. Nah, masalahnya adalah kelemahan itu bisa diperbaiki nggak sih kira-kira? Apa sudah fatal banget sehingga tidak bisa diperbaiki? Yang kedua, apakah kelemahan ini itu bisa kamu toleransi atau enggak? Kalau memang nggak bisa ditoleransi, ya udah. Misalnya, ketika dia kasar sama aku, dia mukulin aku, itu sudah amat tidak bisa ditoleransi. Ketika itu terjadi, otomatis aku bakal, oke, that's it, goodbye. Tapi misalnya kalau masih bisa ditoleransi, misalnya dia ngedrama kecil-kecil gitu, ya oke lah, dramanya masih bisa ditoleransi, ya it's okay, kita lanjutin. Yang terakhir, yang ke-13, ketika ada satu tombol atau sebuah ceklek gitu, dan ketika kamu pencet tombol itu, kamu bisa putus sama dia tanpa ada ribet, kamu langsung move on, dia langsung move on, tanpa ada drama, tanpa ada kekacauan keluarga dan lain-lain. Apakah kamu mau mencet tombol itu? Aku bayangin nih, wah aku bisa nih sekali cetek gitu kan, langsung aku putus sama pasanganku dan tanpa ada drama, tanpa ada ribet, dia langsung pergi, semuanya beres, nggak ada drama, nggak ada ribet move on dan lain-lain. Apakah aku mau melakukan begini atau enggak? Kalau iya, well, so, that's it for today. Honji Milagro cabut.